Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu. Selamat pagi semuanya, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Yang terhormat Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Yang terhormat dosen wali program studi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Sri Sulihing Tias M. Hum. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mata kuliah hubungan antar manusia, Bapak Andri Hernandi, Magister Teknik. Yang terhormat segenap dosen Universitas 17 Agustus 1945 Semarang yang turut mengikuti atau menghadiri webinar pada acara pagi ini. Yang terhormat rekan-rekan penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari berbagai kota dan kabupaten. Yang terhormat saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang turut menghadiri acara webinar ini, serta yang kami sayangi teman-teman mahasiswa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik yang dari Untek Semarang maupun yang dari kampus lain. Saya Ahmad Ainul Anam, asal Cilacap, perkenankan untuk menjadi moderator pada acara webinar dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah hubungan antar manusia dan mata kuliah pendidikan kepercayaan. Adapun webinar pada pagi ini, Jumat 31 Desember 2021, akan membawakan tema sistem dan ilmu ekonomi dalam kehidupan penghayat kepercayaan. Webinar ini akan diisi oleh 5 narasumber, yaitu yang pertama, Saudari Agung Citra Resmi Wulangsih atau Mbak Citra dengan tema sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, Saudari Bella Puspa Fitria dengan tema sistem ekonomi pasar. Yang ketiga, Saudara Nanda Linduarda dengan tema sistem ekonomi Pancasila. Yang keempat, Saudari Sri Setiani dengan tema ilmu ekonomi. Yang kelima, Saudari Marti Winingsih dengan tema asas kekeluargaan dan kaitannya dengan penghayat. Yang keenam, Saudari Santi Novalin Kopman dengan tema ilmu ekonomi juga. Perlu saya sampaikan, setiap narasumber memaparkan materinya selama 10 menit dan akan diingatkan oleh moderator atau co-host apabila sudah berjalan dalam durasi 8 menit. Tamu undangan dapat bertanya atau peserta dapat bertanya melalui kolom chat pada fitur aplikasi yang tersedia dengan menyebutkan nama penanya dan juga nama narasumber yang dituju. Selama acara ini berlangsung, dimohon para narasumber dan juga teman-teman mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Untak Semarang untuk dapat mengaktifkan kameranya atau on cam. Sedangkan untuk hadirin atau peserta lainnya bila memungkinkan juga bisa mengaktifkan kameranya. Link kehadiran dan permohonan sertifikat digital dapat dilihat melalui fitur chat yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Nah, setelah seluruh narasumber selesai memaparkan materinya, maka akan dilanjutkan sesi. Baik. Setelah seluruh narasumber selesai memaparkan materinya,
maka akan dilanjutkan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator dan atau oleh notulen. Hari ini Jumat 31 Desember 2021 merupakan hari terakhir di tahun ini. Segala upaya, suka dan duka kita di tahun ini semoga menjadi sebuah kebaikan untuk bersama, dan juga di tahun 2022 besok kita dapat menjalaninya dengan lebih baik dan semakin bermanfaat untuk sesama hidup. Maka dari itu, sekaligus untuk memulai acara ini, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum pemaparan untuk narasumber yang pertama, bila mana ada dari teman-teman yang sekilas perlu ditanyakan, silahkan, monggo, atau langsung. Langsung ya. Baik, dengan hikmat dan penuh hayat, mari kita simak pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, Saudari Agung Citra Resmi Wulangsih, dengan judul Sistem Ekonomi Tradisional dan Keterkaitannya dengan Penghayat tentunya. Seperti apa pemaparannya, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Mbak Citra. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memaparkan materi. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Mbak. Jelas, baik. Mbak. Baik. Izin untuk share screen. Materinya sudah terlihat ya? Sudah. Baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk Pak Dosen sudah memberikan kesempatan untuk mengisi atau saling belajar webinar dalam rangka pemenuhan tugas. Ya, memang ini tahun 2021 akan ditutup dengan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Terima kasih Pak Andri kesempatannya. Langsung saja di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sistem ekonomi dan ilmu ekonomi terhadap kehidupan penghayat kepercayaan. Sebelum kita ke sistem ekonomi tradisional, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agung Citra Resmi Wulangsih, biasa dipanggil Citra. Kemudian saya tinggal di Jalan Keramik, RT 3 RW 4, Desa Mayang Lor, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Jika ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang berkunjung atau ingin melihat tempat kelahiran Ibu Kartini, monggo bisa mampir di Jepara. Kemudian saya tertarik sekali dengan pemasaran, jadi tema ini juga sangat menyenangkan untuk kita bahas bersama. Kemudian saya juga sebagai pengampu mata pelajaran kepercayaan di salah satu SMP di Jepara dan di SMA di Kota Kudus. Saya juga sebagai mahasiswa di Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir untuk mensupport kita semuanya pada pagi hari ini. Dan ini nomor WhatsApp saya. Jika nanti ada pertanyaan dan belum bisa kita bahas di sini, boleh lanjut di WhatsApp. Kemudian ini Instagram saya, bisa juga di-follow. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Jadi di dalam ekonomi itu kita nanti akan berkenalan dengan pengertiannya terlebih dahulu. Kemudian di dalam ekonomi juga ada prinsip dan ilmu ekonomi.
Lalu ada sistem perekonomian nasional pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sistem ekonomi, di mana di dalamnya ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi komando. Dan nanti kita akan membahas tentang sistem ekonomi tradisional bagi kehidupan penghayat kepercayaan. Sebelumnya kita kenalan dulu nih dari pengertian ekonomi menurut para ahli. Jadi ini ada 6 pengertian yang kami angkat. Yang pertama adalah menurut Ibnu Khaldun, di mana ilmu pengetahuan yang positif dan normatif untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan dan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pengertian ekonomi yang kedua menurut Paul Samuelson, merupakan cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber terbatas dalam memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi masyarakat umum. Yang ketiga menurut Adam Smith, ekonomi berupa penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang keenam menurut Abraham Maslow, bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi. Dan yang kelima menurut Neil G. S., ekonomi adalah sains partikel tentang pengeluaran dan penagihan. Dan yang terakhir menurut Hermawan Kartajaya adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Jadi dari 6 penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah cara yang dilakukan manusia atau kelompok dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, kita akan masuk ke dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu apa sih? Jadi sistem ekonomi itu merupakan cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga, negara, ataupun pemerintah, yang memiliki 3 prinsip, yaitu ada produksi, kegiatan, kemudian ada distribusi, dengan atau mengirim produk dari produsen ke konsumen, dan yang terakhir adalah konsumsi, penggunaan barang atau jasa dalam rumah tangga. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu, yaitu sistem ekonomi tradisional. Kita harus tahu dulu ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, di sistem ekonomi tradisional ini, masyarakat belum ada pembagian kerja, di mana cara mendapatkan barang dengan barter dan hubungannya bersifat masyarakat kekeluargaan. Ini ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah memiliki hubungan erat dengan tradisi dan adat istiadat. Sedangkan yang ketiga adalah sistem ekonomi ini memiliki pola produksi, distribusi, dan konsumsi yang masih bersumber pada pengetahuan yang telah dianut dari masa ke masa dan sudah melekat di tengah masyarakat. Nah, dari ciri-ciri sistem ekonomi tradisional ini bisa sering sekali diterapkan di dalam masyarakat penghayat dan adat. Seperti apa penerapannya akan kita bahas satu persatu. Jadi di poin yang pertama adalah hubungan masyarakat yang bersifat kekeluargaan. Di sini dapat dicontohkan misalnya ketika masyarakat penghayat memiliki acara atau hajat. Seperti ini adalah contoh dari acara hari raya kita di tanggal puasa 1 Suro. Jadi hari raya penghayat seluruh Indonesia itu adalah di tanggal 1 Suro dan biasanya dilakukan pagelaran wayang untuk memperingatinya. Biasanya masyarakat penghayat itu urunan Bapak Ibu di sini ya. Jadi ada gotong royong, jadi bersifat kekeluargaan. Ada yang membawa makanannya, ada yang mensupport. Jadi di situ juga sangat mendukung sekali untuk ekonominya menjadi lebih pengeluarannya tidak terlalu membekak seperti itu. Kemudian ini juga ada salah satu kegiatan peringatan wahyu turunnya sujud. Ini ada di Sanggar Yogyakarta. Ini adalah penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Jadi ini Panem Bromo, tampilan Panem Bromo ini juga dari warga sendiri, gitu. Jadi kita saling gotong royong bersama-sama. Bahkan mulai dari gamelan dan ini para
para penabuhnya ini juga berasal dari kita sendiri. Jadi ini adalah salah satu penerapan dari sistem ekonomi tradisional. Kemudian masih dengan masyarakat yang bersifat kekeluargaan, nah ini juga kita pernah melakukan diklat. Ini penghayat perayaan Sabta Dharma juga, ada diklat remaja kerohanian Sabta Dharma pada tahun 2017, diklat 3 lembaga pada tahun 2018, dan ada diklat wanita juga, dan ini juga kita laksanakan dengan gotong royong. Jadi kalau misalnya konsumsi, ada tamu gitu ya, ada yang membawa beras, ada yang urun sayurannya, ada yang urun minumannya. Jadi benar-benar sistem perekonomian tradisional ini masih digunakan di penghayat. Selanjutnya adalah ciri yang kedua, hubungan erat dengan tradisi dan adat. Nah, jadi kita akan membahas dengan penghayat sedulur sikep. Sedulur sikep ini tinggal di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Di sini mereka benar-benar sangat menjaga tradisi dan adat, di mana mata pencaharian mereka adalah bertani. Jadi bertani, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam sedulur sikep ini ada bertani Bapak Ibu. Dan di sana sistemnya itu sangat menghormati leluhur. Jadi sebelum mereka menanam padi atau yang dikenal dengan Dewi Sri Rejeki kepada yang bumi aji atau kepada tanah, itu selalu ditembangkan dengan pangkur. Dan kemudian kenapa harus seperti itu? Karena menurut keyakinan mereka, Ibu Pertiwi itu mencukupi dan memberi kehidupan, sehingga harus benar-benar kita hormati dan kita jaga. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan erat dengan tradisi dan adat, ada di Kampung Gede Kasepuhan Cipta Gelar, di mana ini terletak di wilayah Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Banten. Ini juga sangat unik sekali karena di sana itu walaupun tidak menggunakan alat-alat tradisional, itu mereka bisa loh hingga swasembada pangan dan tidak menggunakan mekanisme pertanian modern. Jadi di Kampung Gede ini, di Kasepuhan Cipta Gelar ini secara adat itu di dalamnya adalah ibu kota bagi 568 kampung, 30.000 jiwa dan hampir 5.000 hektar lahannya, di mana mereka memiliki 8.000 lumbung padi yang menjamin ketersediaan pangan hingga 30 tahun. Luar biasa sekali. Padahal di sana itu tidak ada mekanisme pertanian modern, tidak menggunakan pestisida. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi mereka di sana punya prinsip seperti ini. Yang pertama, dilarang menjual beras karena menurut keyakinan mereka menjual beras berarti menjual kehidupan. Menjual beras itu berarti ketika kita sudah bisa memperjualbelikan beras berarti kita menjual kehidupan kita, seperti itu keyakinannya. Dan menjual beras itu dianggap sebagai pembunuh menurut keyakinan mereka. Kemudian di sana juga dilakukan menanam serentak sehingga meminimalisir hama walaupun tidak menggunakan pestisida. Dan yang terakhir, kepemilikan tanah dan tata ruang di sana itu tanah pertanian bukan milik pribadi dan tanpa sertifikat. Jadi mereka itu lebih kayak ketika gotong royong untuk menanam padi bersama, itu tidak ada, oh ini lahanmu, ini lahanku, tidak seperti itu. Jadi sehingga walaupun pada panennya 1 tahun cuma sekali, tapi mereka bisa memiliki stok padi sebanyak itu. Baik, mohon maaf Mbak Citra, waktunya sudah hampir limit. Baik, saya langsung. Oke, silakan. Yang kedua adalah di sana juga bisa memproduksi sendiri energi listrik karena ini contoh pembangunannya. Jadi di sana juga gotong royong melibatkan 2.000 orang. Kemudian di sini yang ketiga ya, pola prinsip ekonomi turun temurun di sini sangat menghargai lahan. Jadi di sana 50% itu adalah hutan titipan, tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Kemudian ada hutan tutupan di mana terbatas, boleh dimanfaatkan tapi terbatas, non kayu. Kemudian yang 20% ini adalah digunakan untuk sawah, ladang, dan pemukiman, dan sawahnya hanya 10%, tapi bisa mencukupi untuk kehidupannya selama 1 tahun. Luar biasa sekali. Jadi kesimpulan sistem ekonomi tradisional dalam kehidupan penghayat ini adalah yang pertama, sepi ing pamrih rame ing gawe.
Jadi mereka tuh suka bergotong royong tapi tidak mengharapkan imbalan, seperti itu ya, sesuai dengan warah nomor 7. Tetulung marang sapa wae yen perlu kanthi ora duweni pamrih apa wae kejaba mung rasa welas lan asih. Dan kemudian dengan sistem ekonomi rasional ini juga memiliki tolak ukur rasa. Jadi punya rasa gimana tolong menolong dengan sesama gitu ya. Kemudian ada nilai ketulusan, dan ketika kita sudah memiliki nilai ketulusan, memiliki seperti ekonomi RGW itu tadi, akan menjadi sesuatu ibadah bagi penghayat kepercayaan. Jadi beribadahnya itu tidak hanya menyembah kepada Tuhan, tapi juga dalam laku di kehidupan sehari-hari. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Waktu akan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima Baik. kasih, Pak. Terima kasih kembali Saudara Agung Citra Resmi, bahwa yang disampaikan tersebut sangat menarik tentunya, dan mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga mungkin sedikit agak terlalu cepat begitu. Baik, untuk yang selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Saudari Bella Puspa Fitria. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Mbak Bella. Terima kasih moderator atas kesempatannya untuk memaparkan materi. Mas Wildan, boleh share screen, minta tolong share screen. Baik, Bapak, Ibu yang saya hormati, salam rahayu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi pasar. Langsung ke biodata, Mas. Mas Wildan. Mas Wildan. Ke biodata, Mas. Ini udah slideshow kok, udah di biodata? Belum, Mas. Iya, belum muncul Mas Wildan. Baru masih halaman depan. Coba pakai view-nya. Ini kan PDF ya. PowerPoint ini. Slideshow. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Bella Puspa Fitria, nama panggilan Bella. Alamat saya di Lampung, tepatnya di Desa Sidokerto, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Slide selanjutnya, Mas. Sebelum kita membahas jauh tentang pengadaan dan sistem ekonomi pasar, ada baiknya kita mengetahui pengertian ekonomi. Yang kita ketahui yaitu ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yang artinya ekonomia. Kata ekonomia ini berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti norma-norma atau aturan. Kemudian ada ekonomi pasar, adalah sebuah sistem ekonomi yang menetapkan keputusan terkait investasi, produksi, dan distribusi yang dilandaskan pada hubungan antara permintaan dan
penawaran yang menentukan harga-harga barang dan jasa. Slide selanjutnya, Mas. Nah, ekonomi pasar dengan peran penghayat ini ada korelasinya atau ada sangkut pautnya. Peran penghayat dalam ekonomi pasar. Apakah peran penghayat dalam ekonomi pasar? Jadi yang pertama ada moral, kejujuran, dan budi luhur. Peran penghayat dalam ekonomi pasar ini mempengaruhi norma-norma sosial, yang diantaranya itu moral, kejujuran, dan budi luhur. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang penghayat itu idealnya atau ciri atau karakternya itu budi pekerti yang luhur. Mindset orang sekarang bahwa penghayat itu identik dengan moral, kejujuran, dan budi luhur. Oleh sebab itu, peran ekonomi ini akan mempengaruhi norma-norma sosial yang diantaranya itu moral, kejujuran, dan budi luhur. Kenapa moral? Karena ciri daripada seorang penghayat itu budi luhur. Oleh sebab itu, budi luhur ini tidak jauh dengan yang namanya moral. Moral juga merupakan sikap atau perilaku atau tindakan tentang perbuatan seseorang baik atau buruknya. Maka dari itu, seorang penghayat harus mempunyai sikap moral untuk berperan dalam aspek kehidupan. Yang kedua ada kejujuran. Kenapa mempengaruhi norma-norma sosial tentang kejujuran? Karena seorang penghayat itu bukan hanya mengakui adanya Tuhan, tetapi meyakini bahwa Tuhan itu hadir. Maka dari itu, kejujuran sangatlah penting. Contoh, apabila kita melakukan kecurangan, kita akan merasa malu, timbul rasa malu sebagai seorang penghayat. Nah, bagaimana cara mengantisipasi kecurangan tersebut? Seperti yang dijelaskan tadi tentang norma-norma sosial, yaitu kejujuran. Kejujuran itu dapat mengantisipasi kecurangan tersebut dengan kerja keras dan lain-lain. Dalam ajaran saya, ajaran kerohanian Sabta Dharma, itu ada sangkut pautnya dengan Uwarah 7, nomor 7, yakni bahwa yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah, anyongkro manggilingan. Di sini pengertian secara luas yaitu kita sudah diberi otonomi oleh Tuhan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang yang pesimis. Kita harus menjadi orang yang optimis. Hal-hal apa saja yang kita raih ketika kita belum tercapai, kita harus introspeksi diri atau mawas diri. Tidak boleh putus asa dan harus kekurangan kita itu ada di mana. Kemudian harus bekerja keras. Maka dari itu kita diberitakan untuk mengubah dunia. Yakin bahwa keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah atau anyongkro manggilingan. Ini pengertian dari segi positif agar kita bekerja keras untuk mengubah dunia, termasuk dalam bidang ekonomi. Selanjutnya Mas Yuldan. Selanjutnya ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan mensejahterakan. Dan ada juga tujuan ekonomi pasar, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan membuka peluang ekonomi dengan cara memperluas pasar. Jadi tujuan ekonomi dengan tujuan ajaran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu ada korelasinya atau ada sangkutnya. Jika tujuan ekonomi untuk mensejahterakan, tujuan ajaran dalam ekonomi itu yaitu memayu hayuning bawono untuk kesejahteraan atau membuat bahagia. Memayu hayuning bawono ini untuk membuat hidupnya manusia atau hidupnya alam semesta menjadi rahayu atau menjadi baik. Jadi yang dimaksud dengan memayu hayuning bawono ini memelihara atau memperindah sehingga kita menjadi rahayu, menjadi selamat untuk mencapai kebahagiaan. Memayu ini artinya memperindah atau mempercantik dengan kata dasar ayu. Kemudian mendapat ibu hanme dari memayu, dan bawono itu terdapat bawono alit. Bawono alit itu mikrokosmos, yaitu jagat alit. Untuk mensejahterakan manusia
dengan diri sendiri dan keluarga. Kemudian ada bawono yang bersifat luas atau global, itu bersifat makro, yang artinya sama manusia dan jagat raya. Kemudian ada bawono langgeng, yaitu alam langgeng. Kalau dalam ajaran Kerohanian Sabda Dharma itu menjadi rahayu, artinya akan menjadikan manusia itu ya dan sampai alam langgeng, hidup bahagia di dunia sampai alam langgeng. Selanjutnya, Baik. Mas. Mohon maaf Mbak Bella, waktunya mungkin nanti bisa ke bagian yang lebih inti. Lebih. Oke, kesimpulan. Kesimpulan ini dalam kegiatan ekonomi terutama pada pasar berkaitan dengan norma-norma sosial dan budaya luar. Budaya ini kan kompleks mencakup moral dan kejujuran terus kerja keras. Jadi tujuan ekonomi juga bersangkutan dengan tujuan dalam ajaran penghayat kepercayaan Ratu Yang Maha Esa. Jadi penghayat dan sistem ekonomi ini saling berkaitan menjadi satu kesatuan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Rahayu. Baik, Rahayu Mbak Bella. Sebelumnya saya mohon maaf untuk Mbak Bella dan juga peserta atau tamu undangan yang lain. Karena kita waktunya terbatas, mungkin nanti bila mana ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh tadi Mbak Citra maupun Mbak Bella, maupun nanti narasumber yang selanjutnya, teman-teman semua bisa menuliskan melalui kolom chat yang tersedia begitu. Untuk selanjutnya, presenter yang ketiga, yaitu dari Saudara Nanda Linduarda yang akan membawakan penerapannya dengan penghayat begitu. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Monggo Mas Nanda. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Tes. Baik, selamat pagi semuanya dan salam rahayu untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem ekonomi Pancasila dalam kehidupan penghayat kepercayaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Nama saya Nanda Linduarda, biasa dipanggil Nanda, tempat tanggal lahir Wonogiri 20 September 1999, asal daerah Wonogiri. Saya penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sabta Dharma. Hobi saya beternak dan berenang. Pekerjaan saya yaitu pelajar atau mahasiswa di Universitas 17 Agustus 1945 Untak Semarang. Sebelum ke materi, apa sih sistem ekonomi Pancasila itu? Sederhananya, pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang bebas kepada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha dan membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Seperti yang sudah kita ketahui, kebanyakan produksi masyarakat saat ini merupakan usaha swasta yang bersanding dengan perusahaan yang mencakupi di bidang pertanian, pertambangan, transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya, apa tujuan dan fungsi dari sistem ekonomi Pancasila itu? Adapun tujuan sistem ekonomi yang diambil suatu negara tentunya memiliki tujuan yang diharapkan, mampu dicapai oleh sistem ekonomi yang dianut. Untuk Indonesia sendiri, sistem ekonomi Pancasila memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya tindakan ekonomi dan dalam berbisnis, dan yang ketiga, kestabilan ekonomi dengan adanya kesempatan kerja yang luas. Yang keempat, adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam seluruh kegiatan ekonomi di masyarakat. Dan yang terakhir, kelima,
diindahkannya seluruh nilai yang melekat pada manusia seperti hak asasi manusia atau HAM, kebebasan, keadilan sosial, kesamaan hak milik, solidaritas, dan sebagainya. Selanjutnya, adapun beberapa fungsi sistem ekonomi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan dorongan untuk melakukan suatu proses produksi. Yang kedua, agar bisa menciptakan koordinasi yang tepat dalam suatu kegiatan individu di dalam perekonomian. Dan yang ketiga, guna mengatur pembagian hasil atas suatu produksi dalam anggota masyarakat secara keseluruhan agar bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Dan yang keempat, agar mampu menciptakan suatu metode tertentu sehingga seluruh distribusi barang dan jasa bisa dilakukan dengan baik. Kemudian, seperti apakah contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila di Penghayat? Saya mengambil contoh di koperasi. Contoh penerapan ekonomi Pancasila dalam Penghayat Kerohanian Sabta Dharma yaitu koperasi. Dalam ekonomi Pancasila tidak mencari keuntungan akan tetapi mensejahterakan anggotanya. Contoh penjualan kebutuhan pokok di pasaran seperti minyak goreng dengan harga 17.000 dan kita menjual di anggota sebesar 16.500. Dan semua itu untuk kesejahteraan anggota. Adapun kaitannya dengan Sabta Dharma yaitu seperti yang dituliskan di Wewarah 7 nomor 1 dan 2. Wewarah nomor 1 yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian nomor 2 yaitu sebagai warga Sabta Dharma taat aturan pemerintah dan perundang-undangannya. Adapun contohnya yaitu di setiap pemerintah menentukan sebuah harga, kita sebagai warga Sabta Dharma harus taat dengan kebijakan pemerintah dan tidak boleh melanggar. Kemudian apa eksistensi penghayat dalam sistem ekonomi Pancasila? Adapun eksistensi sistem ekonomi Pancasila dengan warga penghayat kerohanian Sabta Dharma. Di dalamnya sudah terbentuk sebuah yayasan santri Dharma atau Yasrat yang telah dibentuk dan sudah memiliki badan hukum. Sehingga sumber dana tersebut bisa diperoleh bantuan dari pemerintah yang terkait. Yasrat tersebut juga memperoleh sumber dana dari para warganya melalui sistem jimpitan, yaitu setiap anggota keluarga kerohanian Sabta Dharma menyisihkan uang yang nilainya tidak ditentukan atau sukarela. Selanjutnya akan diserahkan kepada Ketua Yasrat setempat saat mengadakan sarasehan di Sanggar Candi Busana setiap 1 bulan sekali. Adapun dana yang terkumpul tersebut akan disumbangkan kepada Yasrat Pusat 10%, Yasrat Provinsi 10%, Yasrat Kabupaten 30%, dan Yasrat Sanggar 50%. Seluruh sumber dana tersebut dikelola oleh anggota dan tidak untuk mencari keuntungan sendiri, akan tetapi diperuntukkan untuk kebersamaan seperti membangun sanggar, juga untuk dana kemanusiaan atau membantu yang terdampak bencana alam. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, dapat disimpulkan sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama. Sistem ini masih tidak lepas dari kekurangannya. Pasalnya, perencanaan sistem perekonomian ini terpusat sehingga daya kreativitas masyarakat masih terkekang oleh berbagai hal dikarenakan semua telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, generasi muda penghayat dapat mengetahui tentang sistem ekonomi Pancasila tanpa meninggalkan keluhuran sistem ekonomi sebagai warisan budaya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila materi saya tidak berkenan di hati saudara. Akhir kata, salam rahayu dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, rahayu Mas Nanda, terima kasih atas pemaparannya, sangat singkat, padat, jelas begitu. Dimohon untuk para hadirin bisa mengisi link presensi yang ada di kolom komentar ya, yang ada di kolom chat begitu. Untuk selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Saudari Sri Setiani yang akan membahas tentang ilmu ekonomi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Mbak Sri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, untuk Mas Wilton bisa di-share screen kan?
Mengenai sistem dan ilmu ekonomi dalam kehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya akan membahas ilmu-ilmu ekonomi. Slide selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkanlah saya Sristiani, umur 21 tahun dari asal Semarang. Slide selanjutnya. Ilmu ekonomi itu apa sih? Ya, saya ambil dari dua para ahli. Yang pertama dari John Adam Smith, yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Suherman Rashidi sebagai filsuf asal Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Dalam mempelajari ilmu ekonomi pastinya akan mewujudkan suatu manfaat. Slide selanjutnya. Manfaat-manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu sendiri yaitu dapat membantu mempelajari dan memahami perilaku ekonomi, membantu menjadi masyarakat yang cerdas dalam setiap pekerjaannya, membuat untuk efisiensi dan efektif dalam berperan, membantu mewujudkan perilaku ekonomi menjadi lebih baik, membuat menjadi lebih mahir dalam perekonomian, memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan ekonomi. Slide selanjutnya. Dalam ilmu-ilmu ekonomi terdapat beberapa cabang. Di antaranya ada ilmu ekonomi terapan, ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi makro, ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi SDM, ilmu ekonomi internasional, regional, industri, dan sumber daya alam. Namun kali ini yang akan saya bahas adalah dua ilmu ekonomi, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi industri. Slide selanjutnya. Mengenai ilmu ekonomi mikro adalah suatu ilmu yang membahas tentang peran individu-individu sebagai pelaku ekonomi, yang mana bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Di sini saya ambil contoh peranan suatu masyarakat dalam suku Tengger dalam pembangunan rumah menggunakan sistem ekonomi mikro gotong royong, yang dimana melalui sistem pinjam barang bangunan, yang dimana di sini menekankan suatu ilmu ekonomi mikro yang bertujuan ke barang, permintaan ke barang, maksudnya permintaan ke barang. Sedangkan untuk adat Jawa yang tempat saya tinggali ini, pembangunan rumah secara bersama-sama atau sambatan, yang dimana ini menekankan ilmu ekonomi mikro atas permintaan jasa. Slide selanjutnya. Ilmu ekonomi industri atau industrial organization adalah ilmu yang mempelajari aspek ekonomi industri, yaitu aspek pasar dan perusahaan. Tujuan dari ekonomi industri yaitu menerangkan cara-cara perkembangan dalam sektor ekonomi. Saya ambilkan contoh dari industri pertanian. Dalam masyarakat daerah Kali Gunung Ungaran yang saya tinggal ini, tetap melestarikan suatu upacara adat, yaitu sedekah bumi. Sedekah bumi itu apa? Yaitu sebagai wujud terima kasih kepada Sang Pencipta dan Ibu Bumi, karena telah memberikan penghidupan atau ekonomi di kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya. Dari beberapa materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Oleh karena itu, generasi muda penghayat dapat mengetahui cabang-cabang ilmu ekonomi tanpa meninggalkan keluhuran sistem ekonomi sebagai warisan budaya. Demikian
informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kritik, saran, masukan, pertanyaan, pendapat, dapat ditanyakan atau dapat disampaikan saat prosesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Sri Setiani, dan pemaparannya juga cukup padat. Sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman hadirin semua, ada link presensi, mohon nanti segera diisi. Terus kemudian untuk teman-teman mahasiswa juga untuk mengisi presensi kampus seperti biasa. Dan lalu untuk terkait sertifikat digital nanti bisa hubungi narahubung, yaitu Kang Wildan ya. Selanjutnya mari kita simak presentasi yang kelima dari narasumber kita asal Lampung, beliau Saudari Martiwi Ningsih. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Mbak Tiwi. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Boleh minta bantu share screen, Mas? Selamat sudah mengikuti. Rahayu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martiwi Ningsih, biasa dipanggil dengan Tiwi. Saya asal dari Lampung. Kebetulan pada pagi hari ini saya dikasih kesempatan mewakili saya dari organisasi Paguyuban Budaya Bangsa atau PBB yang ada di Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ekonomi asas kekeluargaan, di mana warga penghayat ini mempunyai latar belakang masalah. Yang pertama, ini yang saya akan bahas tentang keadaan ekonomi masyarakat Indonesia di zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sektor-sektor perekonomian yang dikuasai oleh beberapa pihak dan digunakan semata-mata untuk menggapai keuntungan pribadi, golongan, atau perusahaan. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, dengan adanya masalah persaingan usaha yang semakin ketat sehingga dapat menimbulkan sirkulasi ekonomi yang rawan bermasalah, bahkan dapat mempengaruhi moral atau budi pekerti masyarakat serta menimbulkan persaingan modal sehingga menumbuhkan ekonomi yang kapitalisme. Di sini dengan adanya masalah tersebut, saya akan mencuplik sedikit tentang permasalahan yang ada di masyarakat sehingga mengkaitkannya dengan asas-asas kekeluargaan. Gitu. Selanjutnya. Ini pembahasan yang saya akan sampaikan. Pertama, pengertian asas. Yang kedua, pengertian asas ekonomi. Yang ketiga, ada dasar asas ekonomi. Kemudian tentang koperasi. Yang pertama, tentang pengertian asas dulu. Kita wajib tahu dulu apa sih itu sebenarnya asas, gitu kan, agar warga penghayat lebih memahami tentang apa itu asas. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata asas yaitu sebagai hukum, kaidah atau kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, dan tata cara. Kemudian, selain asas yaitu ada asas ekonomi. Asas ekonomi. Baik, Mbak, next. Oke. Pengertian asas ekonomi. Nah, di Indonesia ini asas ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
Nah, selain pengertian asas dan asas ekonomi, selanjutnya saya akan bahas tentang landasan asas yang ada di Indonesia dari asas-asas tersebut. Nah, ini ada landasan dasar asas ekonomi yang ada di Indonesia ini, itu tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang pasal 33 ayat 1 yang berbunyi menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di sini artinya pada landasan dasar asas ekonomi tersebut yang ada di Indonesia dikaitkan dengan penghayat, bahwa di sini jelas tidak mengarahkan kita atau mengarahkan ke dunia persaingan atau individualisme. Jadi di sini dengan atas dasar asas kekeluargaan inilah yang akan saya jabarkan nanti relevansinya seperti apa, mengkaitkan seperti dengan warga penghayat itu gimana gitu. Mbak, selanjutnya. Selain dasar asas itu tadi jelas disebutkan bahwa ada peraturan yang tertuang dalam undang-undang, ini ada tentang koperasi. Menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini membuktikan bahwa sistem ekonomi di Indonesia sesungguhnya sudah mempunyai soko guru yang kuat dengan mengandung nilai-nilai kemuliaan hidup. Artinya sebelum ada orang-orang luar masuk ke kita atau penjajah itu, proklamator kita sudah mengajarkan tentang asas kekeluargaan melalui koperasi. Jadi koperasi yang sekarang dengan yang dulu mungkin penerapannya sudah jauh berbeda sekali, sehingga relevansinya mungkin ini tidak layak lah untuk bukan tidak layak sebenarnya, semakin memberatkan gitu dengan peraturan-peraturan atau dengan munculnya koperasi-koperasi yang sekarang. Kalau dulu kan ada koperasi yang salah satunya mungkin pembentukan dari proklamator itu ada koperasi unit desa, itu mungkin kan dengan sistem asas kekeluargaan yang sudah dibentuk atau gotong royong itu, di situ mungkin koperasi yang dibentuknya itu tidak memberatkan si peminjam atau bahasanya malah memperingan seseorang jika kita membutuhkan pembiayaan. Monggo Mbak. Kemudian ini ada relevansi nilai-nilai spiritual penghayat dalam kondisi ekonomi saat ini. Yang pertama ada peran ekonomi penghayat, kemudian tata rasa sejahtera. Nah, inilah peran ekonomi penghayat di sinilah yang diharapkan atau ini peran ekonomi penghayat. Yang pertama ada ekonomi sebagai upaya penghidupan bersama, kemudian ekonomi juga berperan sebagai sumber kesejahteraan, kemudian ekonomi bersifat religius. Nah, ini nanti saya akan jabarkan tentang peran-peran tersebut dari 3 peran ini. Yang pertama tidak saling bersaing atau individualisme, tingkat kesejahteraan sebuah daerah maupun individu masyarakat ditentukan oleh ekonomi. Kemudian pada saat peran ekonomi bersifat religius itu membutuhkan doa dan sedekah dianjurkan dalam kegiatan ekonomi ini. Saya akan kupas lebih dalam lagi. Next. Pertama, ekonomi sebagai upaya penghidupan bersama. Jauh sebelum paham-paham ekonomi dari mancanegara masuk ke Nusantara, masyarakat kita di berbagai daerah sesungguhnya telah terbiasa dengan usaha bersama, dengan akses kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai bukti, dalam proses produksi pertanian misalnya, atau perkebunan, selalu dilakukan dengan mendahulukan kerukunan keluarga, dirawat dan dipanen bersama, tidak semata-mata demi keuntungan, tetapi demi penghidupan bersama yang saling bermanfaat. Artinya, ekonomi sebagai upaya penghidupan bersama ini mungkin kalau di tempat saya ini masih menggunakan kekeluargaan atau asas gotong royong ini yang sangat kuat. Mungkin kalau proses yang sekarang mengikuti zaman, mungkin banyak alat-alat
canggih yang bisa digunakan, tapi kita melihat sebagai peran ekonomi di lingkungan kita sebagai warga masyarakat atau warga penghayat, kami selalu menyelaraskan antara asas ekonomi dengan kehidupan kami. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai ekonomi sebagai peran penghidupan bersama, tidak semata-mata itu tadi. Kalau kita mungkin menggunakan alat canggih dengan bisanya mungkin bisa akan lebih cepat mungkin proses tanam. Sekarang sudah ada alat-alat canggih, tapi kami di sini masih menggunakan tradisional dan mengutamakan keluarga terutama, kemudian tetangga, lingkungan sekitar dulu, baru kami tidak semata-mata mengharapkan keuntungan. Kemudian panen juga begitu. Mungkin kalau panen sekarang sudah ada alat namanya combat gitu kan. Mungkin dalam waktu singkat bisa menghasilkan beberapa pundi-pundi rupiah gitu. Tapi kami di sini masih menggunakan alat-alat tradisional dan karena ini adalah supaya sumber penghidupan bersama, kami juga memikirkan bukan hanya untuk kepentingan. Kalau mungkin hanya untuk mementingkan kepentingan individu, mungkin akan lebih cepat, mungkin hasilnya akan lebih akurat, lebih cepat, lebih banyak gitu kan. Waktu juga lebih efisien. Tapi kami melihat ekonomi ini sebagai penghidupan bersama, maka inilah yang kami akan terapkan di lingkungan kami sini. Kemudian ekonomi kekeluargaan sebagai sumber kesejahteraan. Kebersamaan dan gotong royong yang terjalin dengan baik serta berkesinambungan memberi dampak sejahtera yang luas, tidak sekedar untuk individu tapi untuk daerah bahkan untuk negara. Hal ini terbukti di beberapa desa atau perkampungan yang masih mayoritas masyarakat adat dapat mencapai kesejahteraan secara bersama-sama. Contoh di Paguyuban Budaya Bangsa ini masih menerapkan lumbung padi untuk kesejahteraan dan persatuan warga penghayat. Di sini juga masih menanamkan bahasanya gunduan. Itu kayak jimpitan gitu dari warga. Kemudian nanti hasilnya itu untuk dipergunakan untuk kepentingan bersama. Misalnya ada warga yang sakit atau yang lain sebagainya. Lanjutnya Mbak, ekonomi bersifat religius. Karakteristik ajaran penghayat di seluruh penjuru tanah air adalah ajaran yang berbasis budi pekerti, yang luhur, dengan barometer rasa jati, kolbu, atau nurani, yang mana segala aktivitasnya selalu dikaitkan dengan sebab akibat dan akhirnya. Misalnya, buktinya nih, dan misalnya dalam membangun atau mendirikan usaha, diupayakan mulai dari hari yang baik, dengan harapan hasil yang baik. Kemudian dalam membangun atau mendirikan usaha selalu diawali dengan selamatan, atau doa bersama agar hasilnya pun dalam menjalani proses usahanya juga dengan hasil yang baik. Kemudian ada tata rasa sejahtera. Dalam kehidupan penghayat selalu mengedepankan rasa syukur dan nerimo ing pandum, kalau bahasa Jawanya itu menerima pemberian Tuhan dengan apa adanya. Itu nilai-nilai yang selalu ditanamkan. Kemudian penanaman kesederhanaan hidup, tidak mengajarkan kemewahan yang berlebihan. Artinya kita ini tidak pernah diajarkan, walaupun kita duwe, kita punya, tapi sebisa mungkin kita ini selalu berendah hati. Kemudian kesimpulannya, asas ekonomi yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dan definisi koperasi yang disampaikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sampai dengan saat ini justru masih diterapkan dan mayoritas warga penghayat di lingkungan sekitar. Kemudian kerukunan, kekeluargaan, dan gotong royong terbukti memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada saran atau pertanyaan dari teman-teman, silakan di share atau dicatat di kolom komentar sehingga nanti kita dapat membahasnya bersama. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri, salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang. Rahayu, selamat siang juga Mbak Tiwi. Terima kasih atas presentasinya. Untuk yang selanjutnya, kita simak presentasi dari salah satu putri terbaik Papua, yaitu Mbak Santi Novalin Kopman. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Monggo Mbak Santi. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Mbak Citra, tolong screen-nya.
Di sini saya akan memaparkan tentang prinsip ekonomi. Next. Perkenalkan, saya Santi Novain Kopman, berasal dari Biak Numfor, Papua. Next. Unsur-unsur: 1. Produksi, 2. Distribusi, 3. Konsumsi. Next. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan yang terjadi di Biak Numfor, dan untuk menghindari hal itu, maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun-temurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan, yaitu kearifan lokal mereka yang terjadi di Biak Numfor. Next. Ringkasan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi ditujukan agar pelaku ekonomi dapat mencapai keefektifan dan keefisienan yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Misalnya, jika saat kita membeli sebuah barang, pasti kita akan membandingkan harga dan kualitas yang ditawarkan toko tersebut dengan toko lain. Selain itu akan mencari barang yang harganya murah karena diskon atau potongan harga. Di sini ciri utama dari suatu masyarakat yang berkembang adalah mengalami suatu perubahan, dan perubahan yang terjadi ada yang kurang begitu tampak pengaruhnya atau sangat lamban, ada juga yang pengaruhnya begitu cepat dan luas. Sebagai konsekuensinya terjadilah perubahan-perubahan dalam sendi-sendi kehidupan pada masyarakat yang ada di Biak Numfor. Next. Tujuan prinsip ekonomi adalah salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Juga terkait pada tujuan prinsip ekonomi, ada beberapa tujuan dan manfaat prinsip dan motif ekonomi. Di antaranya adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, memperkecil adanya kerugian akibat dari kesalahan tertentu, mencegah terjadinya konsumsi yang boros, mempergunakan kemampuan dan modal yang dimiliki. Manfaat prinsip ekonomi adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan maksimal, bekerja hemat, cepat, dan tepat untuk memperkecil risiko, kerugian, dan kerusakan yang diinginkan, mencapai hasil kerja yang terjamin mutunya untuk memiliki tingkat kepuasan pelaku ekonomi, hidup lebih maju dalam persaingan sehat. Di sini saya mengambil contoh pada tradisi kehidupan masyarakat di Biak Numfor pada Kampung Syabes, yaitu masih memegang teguh adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur mereka dan tetap hidup dalam satu kesatuan sebagai keluarga besar yang selalu bekerja sama dalam menata kehidupan baik sebagai individu maupun kelompok untuk mempertahankan identitas mereka, dan itu menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Next. Ya, mungkin dari saya sekian, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Rahayu. Baik, Rahayu, terima kasih Mbak Santi atas presentasinya yang singkat padat. Kemudian untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Sekilas tadi kita ulas kembali bahwa ada 6 narasumber dari teman-teman mahasiswa kita yang menyampaikan
segala macam ilmu ekonominya dengan keterkaitannya di kehidupan penghayat begitu. Tadi sekilas ada yang dari Mbak Citra, terus ada yang dari Lampung, ada yang terakhir ini dari Papua. Lah mungkin dari teman-teman semua di sini, dari para hadirin ada yang sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, dan kemudian untuk para narasumber siap-siap menjawab sesuai dengan kemampuannya begitu ya. Monggo untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Anju Clarissa untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan Mbak Anju. Baik, sebelumnya sepertinya ada 3 pertanyaan dan 1 ingin mengomentari. Yang pertama, dari Ibu Sri Rahayu, pertanyaannya adalah, apakah contoh untuk umum? Karena tadi kita bahas untuk contoh untuk penghayat. Jadi apa contoh untuk umum? Itu dulu, silakan dijawab dulu, atau sudah ada narasumber yang dapat menjawab. Terima kasih. Tidak ada untuk spesifikasi untuk siapa gitu? Tidak ada Mbak, langsung contoh untuk umum di kolom chat yang itu yang dituliskan. Baik, boleh izin menanggapi ya, menjawab ya. Jadi ini memang kita tidak membuat contoh untuk umum karena memang tugasnya adalah mengangkat ke bagian penghayatnya, bagaimana peran penghayat dalam konsep ekonomi tersebut. Jadi mungkin contoh untuk umumnya ya yang berada di lingkungan kita. Misalnya kayak tadi ada yang mengangkat juga di daerahnya itu ada sistem gotong royong kayak pembangunan rumah menggunakan sistem pinjam gitu ya. Itu juga termasuk salah satu contoh untuk umumnya, Bu Sri Rahayu. Kemudian ini kayaknya juga ada pertanyaan untuk sistem Pancasila juga. Mas Nanda mungkin bisa dijelaskan. Silakan, mungkin moderator bisa mengatur. Oke, baik. Untuk yang tadi terkait contoh untuk umum, mungkin ada narasumber yang bisa menambahkan atau lanjut ke pertanyaan yang kedua, bila memang dirasa sudah cukup. Atau mungkin dari penanya, dari Ibu Sri Rahayu, monggo kalau ada tanggapan lainnya, apakah beliau masih ada di sini? Iya, terima kasih. Cukup. Saya sudah mendengarkan dari awal, saya cuma mencoba minta contoh dari umum, tapi sudah bagus sekali. Apresiasi buat mahasiswa. Oke, maju terus. Terima kasih, Rahayu. Rahayu. Rahayu, Ibu Rahayu juga. Terima kasih. Mungkin sekilas kita garis bawahi ya, bahwasanya nilai-nilai yang ada di penghayat ini memang sesungguhnya diterapkan juga oleh masyarakat umum meskipun untuk zaman sekarang dengan berbagai keyakinannya. Namun kalau kita di masyarakat Jawa sebagai contohnya atau di Pulau Jawa pada umumnya itu juga hal-hal yang bernilai dalam istilah sebutannya kearifan lokal itu masih sering kita jumpai begitu. Baik, selanjutnya Mbak Anju, monggo mungkin ada pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan kedua dari Bapak Irwan Kuryadi. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan ekonomi kekeluargaan dengan ekonomi sosialis? Silakan narasumber untuk menjawab. Mohon maaf, saya off cam ya. Saya coba izin menjawab tentang perbedaan sistem ekonomi kekeluargaan dan sosialis. Kalau sistem kekeluargaan itu dia tidak mengacu kepada individualis, jadi tidak atau tidak mementingkan diri sendiri. Kalau tentang sistem ekonomi yang kekeluargaan. Namun tentang sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang seluruh kebijakannya ditentukan oleh pemerintah. Contohnya misalnya dalam mengambil keputusan
mengenai jual beli barang dan jasa itu produksinya ditetapkan pemerintah. Artinya sistem ekonomi mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan menentukan kegiatan ekonomi seperti sistem ekonomi terpusat di mana masyarakat sama sekali tidak punya kebebasan dan produksi. Di sini mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Baik, mungkin terkait ekonomi Pancasila juga yang tadi mungkin mau menambahkan, Mas Nanda sebagai narasumber juga. Baik, Mas Moderator. Mohon maaf saya off kamera dikarenakan ada gangguan sinyal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan merkantilisme. Merkantilisme merupakan teori ekonomi yang dipraktekkan suatu negara dengan bertujuan untuk menambah kekuasaan suatu negara dengan mengorbankan kekuatan negara saingannya. Merkantilisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengumpulkan cadangan moneter melalui sebuah keseimbangan perdagangan yang surplus, terutamanya pada sebuah barang jadi dengan melalui kebijakan tertentu. Adapun kelemahan dari merkantilisme yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan kebencian antar negara dan menyebabkan terjadinya kolonialisme atau penjajahan dan membuat suatu negara terjebak dalam usaha untuk melakukan ekspor secara terus-menerus. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Jawabannya cukup cukup jelas, padat lah begitu. Mungkin ada beliau yang tadi menyampaikan pertanyaan, apakah sudah cukup atau ada tanggapan lainnya? Tadi kalau tidak keliru Bapak Irwan Kurniadi. Oke, mungkin sudah ya. Mohon interupsi moderator. Oke, baik Mas Susan. Mungkin tadi sedikit ada kekeliruan bahwa jawaban yang diberikan oleh Mas yang membahas tentang Pancasila adalah bentuk daripada jawaban atas pertanyaan saya, moderator. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Irwan sendiri mungkin belum terjawab. Terima kasih. Izin untuk pertanyaan Pak Kurniadi tadi. Yang pertama, apakah perbedaan ekonomi kekeluargaan dengan ekonomi sosialis sudah dijawab tadi. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Irwan Kurniadi juga, yaitu bagaimana solusi penerapan ekonomi kekeluargaan di tengah ekonomi kapitalis. Ini jika saya lihat dari pertanyaannya untuk Mbak Tiwi, mohon Mbak Tiwi bisa dijawab. Saya boleh izin membantu ya. Jadi tadi pertanyaannya dari Mas Irwan Kurniadi sudah sedikit dijawab oleh Mbak Tiwi, tapi ternyata itu tadi saya baca chatnya masih belum puas gitu ya. Jadi perbedaan bagaimana solusi ekonomi kapitalis dengan ekonomi sosialis yang pertama ya. Jadi ekonomi sosialis sendiri kan kita tahu bahwa merupakan ekonomi yang terpusat pada pemerintah. Jadi segala sesuatunya itu diatur pemerintah. Kemudian sedangkan ekonomi keluarga itu seperti tadi yang kita contohkan bahwa dilakukan dengan sistem kekeluargaan. Jadi biasanya ada tingkat kegotong royongannya yang lebih tinggi di situ. Sedangkan kalau ekonomi itu kan terpusat dengan pemerintah, sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan perekonomian yang harus patuh pada aturan pemerintah. Itu jawaban dari yang pertama. Kemudian kalau bagaimana penerapan ekonomi kekeluargaan di tengah ekonomi kapitalis yang begitu kuat, tentu saja kita memang harus selalu bersosialisasi ya, selalu memberikan contoh juga. Seperti tadi contoh di presentasi saya bahwa di kegiatan sehari-hari kelompok penghayat itu masih sering menggunakan sistem kekeluargaan dan mungkin itu yang
disosialisasikan, terus diterapkan di kehidupan, sehingga walaupun ada ekonomi kapitalis yang sangat kuat ini, kita tetap masih bisa menggunakan sistem ekonomi kekeluargaan tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya, Bapak Irwan Kurniadi. Oke, kurang lebihnya demikian Bapak Irwan Kurniadi. Tadi beliau menambahkan dalam fitur chat, ekonomi sosialis membuat dokter dan petani bergaji sama. Ini yang terjadi di Cina sebelum berubah. Betul, bahwasanya istilah ekonomi sosialis yang sering kita ketahui atau sering kita dengar adalah kalimatnya itu kan sama rata, sama rasa begitu ya. Jadi di ekonomi sosialis memang istilahnya semua itu diratakan, baik itu dokter, baik itu petani, baik itu profesi yang lain begitu, sehingga pemerintah disitulah mengatur sistem perekonomian masyarakat dengan meratakan semua. Sedangkan di kekeluargaan kan kita dengan imbal setimpal yang sesuai tupoksinya begitu istilahnya kalau bahasa sekarang, atau imbal setimpal sesuai hasil pekerjaannya begitu. Kita langsung lanjut saja untuk pertanyaan yang terakhir, atau masih ada beberapa lainnya lagi? Monggo Mbak Anju. Masih ada beberapa. Yang pertama kita bacakan dari Mas Ihsan Purnama, yaitu berbicara tentang Adam sebagai bapak ekonomi dunia. Ada dua pembahasan utama dalam teori Adam Smith, yaitu kondisi klasik dan modern. Dalam kondisi klasik ada istilah merkantilisme yang sedikit kontra dengan kondisi sistem ekonomi Pancasila serta sosial ekonomi penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Mohon dijelaskan secara singkat kelemahan penerapan merkantilisme oleh mungkin tadi Mbak Bella ya atau Mbak Sri untuk pertanyaan ini, silakan dijawab. Terkait merkantilisme tadi sekilas sudah dijawab oleh Mas Nanda. Saya jelaskan Mbak Anju tadi. Oke, lanjut. Lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Sebentar. Dari Mbak Gun Purnawati, yaitu dalam agama mayoritas ditentukan laba 99,99%. Lalu bagaimana sistem ekonomi yang diambil oleh penghayat? Silakan dijawab Mbak Citra kayaknya. Ya, ini tadi kisahnya di penghayat Sabta Dharma ya, mungkin Mbak Citra bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Agama mayoritas ditentukan 90% lalu bagaimana dengan sistem ekonomi? Yang itu juga ada dari Mbak Meti, ini mungkin berhubungan ya, tentang 50% untuk sanggar gitu ya. Jadi sebagai konsep yang kita tahu bahwa matematika Tuhan itu tidak mungkin 1 dikurangi 1 itu 0, tapi begitu kita mengeluarkan berdharma ya, kalau di kita itu adalah berdharma, mengeluarkan uang untuk kebutuhan sanggar atau tempat ibadah, itu bisa saja akan semakin menambah. Jadi perhitungannya untuk keuangan dalam seorang penghayat itu tidak seperti yang matematikanya seperti itu. Kemudian yang ini 50% untuk sanggar itu jadi begini. Jadi di yang namanya pengelolaan Yasrat ya, kebetulan di Sabta Dharma itu ada 3 lembaga yang mengatur keuangan itu disebut Yasrat. Jadi ketika tadi ada jimpitan ya, yang apa sih tadi yang dinamakan Mas Nanda tadi, bahwa ada misalnya ada sumbangan seperti itu. Jadi kita ketika memiliki uang ya, memiliki uang itu yang 50% kalau bisa penghasilan kita itu diberikan kepada sanggar. Diberikan kepada sanggar untuk agar bisa itu tadi loh teman-teman, lebih berdharma, karena dengan berdharma itu tadi kan kita bisa mendapatkan sistem ekonomi yang lebih. Mohon maaf ini ada gangguan. Baik, mungkin bisa dilanjut dari oke, Mbak Citra udah kembali, silahkan. Iya, gitu ya. Jadi tentang persentasi kenapa harus 50% ke sanggar, ya itu tadi karena keyakinan seorang penghayat bahwa ketika kita memberikan 50% penghasilan kita untuk sanggar yang dikelola oleh Yasrat, itu nanti akan menjadi keberkahan gitu loh. Untuk
ekonomi kita ke depannya secara tidak langsung seperti itu. Karena kembali lagi di awal tadi kita sudah bilang bahwa kegiatan yang kita lakukan di Penghayat itu semuanya bisa dibilang sebagai wujud ibadah. Begitu. Mungkin itu nanti jika kurang berkenan bisa direspon lagi. Itu Mas Aman. Oke, baik, terima kasih Mbak Citra. Mungkin ini tinggal kita ambil beberapa pertanyaan saja ya, karena terkait waktu perkuliahan juga. Untuk Pak Irwan Kurniadi, mohon maaf sebelumnya, pertanyaannya sebenarnya sangat menarik dan kalau kita bahas itu cukup relevan dengan keadaan sekarang. Namun sepertinya waktu juga masih belum mencukupi. Dilanjut Mbak Anju, pertanyaan yang sesuai urutan tadi, monggo. Baik, pertanyaan tadi sebelumnya ada di bawah pertanyaan dari Mbak Anggun, itu yang tentang 50% untuk sanggar dari oleh Mbak Citra. Jadi kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ainun Isnaini, yaitu boleh disebutkan apa kendala atau problem yang dihadapi dalam hal perekonomian dalam Penghayat Kepercayaan. Terima kasih. Mungkin ini bisa mencakup semua narasumber, jadi bisa diwakilkan oleh narasumber yang menjawab. Terima kasih. Interupsi moderator, mohon izin untuk Oke, baik. menanggapi sedikit. Semoga bisa menjadi satu referensi untuk pertanyaan Bapak Irwan tadi terkait dengan adanya kondisi Cina dalam ekonomi sosial membuat dokter dan petani bergaji sama. Bahwa sebelum yang dikatakan oleh Bapak Irwan adalah kondisi yang tepat sebelum Cina membuka diri bergabung dalam sistem ekonomi internasional, di mana ada beberapa negara juga yang dahulu tidak membuka diri tentang sistem ekonomi internasional, yaitu misalnya seperti Rusia, Cina, dan Vietnam, namun sekarang telah membuka diri di perdagangan internasional. Nah, adapun faktor-faktor sebenarnya yang menjadi pengaruh dalam keterkaitan adanya kesamaan upah dari dokter dengan pegawai misalnya, karena adanya beberapa faktor seperti misalnya penawaran dan permintaan, kemudian ada juga bentuk perilaku pelanggan dan pasar, kemudian ada juga perbedaan antara kebijakan perdagangan dan lain-lain, serta ada nilai tukar dan pergerakan mata uang asing, termasuk perbedaan antara nilai tukar tetap dan mengambang. Ini terjadi setelah Cina membuka diri kepada perdagangan internasional. Kemudian ada juga neraca perdagangan dan pembayaran antar ekonomi, serta adanya kondisi inflasi dan tingkat lapangan kerja dalam konteks internasional komparatif. Jadi di sisi lain, setelah terlibat dalam perdagangan internasional, Cina telah merubah unsur upah atau pendapatan, dan hal ini terkait dengan erat kaitannya dengan teori ekonomi internasional yang diperkenalkan oleh Adam Smith, di mana ada dua pembahasan di situ terkait dengan pembahasan secara kondisi klasik dan kondisi modern. Terima kasih. Itu saja moderator yang bisa saya tanggapi. Oke, baik Mas. Baik Mas Ihsan atas tanggapannya. Mungkin kita istilahnya cenderungkan juga kepada narasumber yang belum menjawab ya untuk yang selanjutnya. Untuk yang tadi sudah menjawab ada Mbak Citra, ada Mbak Tiwi, dan lalu ada Mas Nanda. Mungkin yang belum ada Mbak Sri Setiani, ada Mbak Santi, dan satunya lagi Mbak Bella. Oke, dilanjut. Mbak Anju, pertanyaannya mungkin yang mana tadi belum terjawab ya, yang satu. Tadi dari pertanyaan Ibu Ainun belum terjawab. Oke, mungkin dari Mbak Bella. Hal perekonomian dalam Penghayat Kepercayaan. Mohon dijawab oleh narasumber. Ini mungkin materinya masuk ke semua narasumber.
izin menyampaikan mengenai kendala pertanyaan tadi, kendala yang dihadapi dalam hal perekonomian penghayat kepercayaan. Salah satunya yang jelas sekali dialami adalah suatu perekonomian pembangunan, yang dimana perekonomian pembangunan dalam hal pendidikan. Yang kita ketahui bahwa masyarakat penghayat itu mengalami suatu usaha yang tidak maksudnya yang rumit dan membutuhkan usaha yang sangat besar, sehingga itu merupakan juga suatu kendala dalam perekonomian dalam penghayat kepercayaan, sehingga suatu pemerintah juga berikut dalam suatu permasalahan tersebut dengan adanya advokasi ataupun bimbingan teknis bagi penghayat kepercayaan. Mungkin ada jawaban saya yang keliru, bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sri Setiani. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi dari narasumber, Mbak Bella, Mbak Santi? Atau dari hadirin yang lain yang belum bertanya, boleh mengajukan pertanyaan secara langsung di pertemuan ini. Silahkan bisa open mic. Atau dari Bapak dan Ibu dosen Untak, mungkin ada yang mau menanggapi. Moderator, bisa kami untuk komen sebentar? Oke, boleh Bapak Suradi, silakan diperkenalkan. Ya. Terima kasih dari mahasiswa penghayat, sudah oke semua, jempol 4 bagi Anda semua. Hanya nanti perlu ditingkatkan lagi untuk Mbak Citra, nanti perlu dilandasi dengan teori-teori tradisi tadi ya. Baca dulu buku dari Van Persen tentang strategi kebudayaan nanti untuk agar nanti lebih jelas berbicara masalah tradisi. Kemudian Mbak Bella, perlu disepakati dulu ekonomi dan pasar. Ekonomi itu yang bagaimana, pasar itu yang mana, ini bisa nanti baca lagi di bukunya Freyer, itu di halaman 218. Nanti kita akan lebih luas lagi dalam berbicara masalah pasar dan juga bicara ekonomi. Kemudian Mas Nanda, dalam menyimpulkan itu didasari dengan apa ya tadi? Dengan kebijakan atau teori yang ada. Jadi nanti agar tidak bias tadi. Terus Mbak Sri Setiani, tadi disimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu mempelajari perilaku manusia. Nah, di situ kesimpulannya bla 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 gitu. Nah, kalau gitu apa bedanya dengan kebudayaan? Di kebudayaan dan ilmu ekonomi itu apa? Nah, ini nanti agar lebih spesifik lagi, tolong itu juga nanti diperluas. Kemudian Mbak Tiwi tadi ada statement yang bagus sebenarnya, saya sepakat. Koperasi dulu itu meringankan, sekarang itu memberatkan. Mbak, ini dari sisi yang mana? Ditinjau yang mana? Bahkan sampai sekarang dinas koperasi sendiri pun pusing dengan adanya bermunculan koperasi. Bab undang-undang itu tentang keabsahan koperasi itu masih berada di pusat, daerah tidak mempunyai kewenangan apa-apa. Jadi nanti tolong nanti itu ada dipilah-pilah, kalau ini berdasarkan kebijakan, ini berdasarkan teori, dan teori itu nanti harus juga dilandasi dengan bukunya apa, pendapat siapa, nanti untuk perkembangan dari seluruh mahasiswa penghayat. Terima kasih moderator, salam kompak dan bagus sekali, Rahayu. Rahayu, salam bakti kami Bapak Suradi yang telah memberikan undangannya ini terkait kritik dan saran yang sangat membangun, saya kira cukup menarik. Mungkin dari para narasumber ada yang mau menanggapi terkait apa yang tadi beliau sampaikan. Monggo, atau Mbak Bella atau Mbak Santi atau yang lain juga masih boleh lah. Baik, terima kasih.
Izin ya Mas Anam. Terima kasih Pak Suradi supportnya. Ya, memang atas keterbatasan waktu juga karena dari masing-masing narasumber hanya diberikan waktu 10 menit, maka kita juga sedang berlatih untuk bagaimana manajemen waktu dalam menyampaikan presentasi ini, Bapak Suradi. Terima kasih atas referensi-referensinya. Nanti akan kita baca-baca lagi. Karena memang tugas ini hanya mengangkat bagaimana sih peran penghayat gitu loh di dalam perekonomian. Dan jika ada pertanyaan yang memang sangat mendalam di sistem ekonominya, memang mohon maaf kami juga masih perlu banyak belajar karena kebetulan kita ini kan memang diberikan materi ini memang untuk mendalami lagi seperti itu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke ranah ekonominya secara intinya itu memang mohon maaf juga masih perlu dikaji ulang seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Mungkin begitu. Terima kasih teman-teman yang lain. Silakan boleh ditambahkan responnya. Kembalikan ke moderator lagi. Baik, sambil menunggu respon dari narasumber yang tadi belum sempat ikut menjawab, mungkin dari para hadirin di sini yang dari luar kampus Untak atau dari Bapak dan Ibu dosen Untak boleh memberikan pertanyaan kepada kita-kita. Dan nanti waktunya kurang lebih sekitar menjelang jam 10 kalau tadi enggak keliru. Atau nanti juga acara ini akan ditutup oleh Pak Andri sebelumnya. Jadi masih kita sempatkan beberapa menit lagi lah untuk teman-teman yang belum menjawab dari narasumber atau mungkin ada yang mau bertanya langsung bisa open mic, monggo. Itu ada yang raise hand. Mas Anam itu ada yang raise hand. Oh ya, baik. Monggo dari Bapak Wiwit Probomoyo, monggo. Ya, pertama-tama saya haturkan rahayu. Saya ingin sedikit menanggapi mungkin ya. Yang pertama adalah kendala ekonomi penghayat gitu ya. Kebanyakan sih kalau saya lihat di daerah gitu. Berbasisnya adalah yang pertama pertanian, peternakan, perdagangan lah ya, sekitar 3 itu mungkin yang saya ketahui. Nah mungkin di sini juga perlu dibangun jejaring ya, di mana bisa meningkatkan pertama produktivitas, yang kedua kuantitas dan kualitasnya mungkin itu. Kalau dari permodalan mungkin sudah banyak lembaga termasuk perbankan ya yang memberikan permodalan, tetapi mungkin kendala di sini adalah pemasaran, kualitas dan kuantitasnya. Itu yang mungkin jadi titik sasaran mungkin ya kalau menurut saya. Tambahan lagi ketika ekonomi dibangun pasti itu akan mulai dari pasewakan atau tempat rumah ibadah. Biasanya untuk memulai suatu program gitu. Karena kalau bicara masing-masing itu terfokus kepada kemampuan individu gitu kan. Tetapi kalau mau membangun sesuatu pasti dimulainya dari paguyuban tersebut. Saya sering berkomunikasi tentang ekonomi ini, di mana kalau kita misalnya di bidang pertanian, saya sering mengusulkan bertani yang tidak memiliki risiko yang terlalu tinggi gitu, dan semua bahan bisa digunakan dan dimanfaatkan. Contohnya dari pertanian yang kita menanam sekali tapi hasilnya bisa continue gitu ya, seperti katu, kelor, pisang dan lain sebagainya. Tenang Ganyong. Seperti itu. Nah, hanya mungkin kendalanya adalah pemasaran dan kemasan juga ya, seperti di produk singkong, produk pisang itu kan kemasan pertama, pengiklanan, pemasaran itu jadi kendala.
Mungkin dari saya hanya itu, bisa ditanggapi. Terima kasih, Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Wiwit. Kemudian Izin Mas Anam, ada pertanyaan dari Ibu dosen kita, dari Ibu Novita. Apakah webinar kita tidak ada tema penghayat dan kebudayaannya? Mohon dijawab Mas Anam, mungkin bisa jawab itu. Oke, baik yang terhormat Ibu Novita, terkait tema penghayat dan kebudayaan, karena secara kebetulan kemarin kita istilahnya ada 5 tema yang sudah disebutkan di berita acara. Mungkin untuk tema penghayat kebudayaan kan saya kira udah kita anggap udah biasa, jadi kita ambil sisi lain yang out of the box lah istilahnya begitu Ibu Novi. Mungkin nanti Pak Andri juga bisa menambahkan penjelasannya terkait tema penghayat atau tema webinar penghayat ini. Yang narasumber yang akan menjawab tadi tanggapan dari Bapak Wiwit Probomoyo, monggo saya persilahkan. Mungkin ada 2 ini, Mbak Bella atau Mbak Santi Novalin. Halo. Ya, Mbak Bella mungkin mau open mic. Ya, Mas. Menanggapi Bapak Wiwit yang tadi sangat menarik dan relevan sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Wiwit, yang mana memang kehidupan kita dari segi perekonomian khususnya masih tercampur dengan berbagai sistem yang dari barat maupun yang tradisional. Itu aja, Mas. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mbak Santi? Atau Mbak Citra mencairkan suasana ini, biasanya handal. Baik, terima kasih. Ya memang itu tadi bagus sarannya ya. Memang bagaimanapun juga yang namanya kita di kehidupan, apalagi sekarang di era globalisasi seperti ini, memang tidak menutup kemungkinan banyak sistem-sistem yang kita terapkan di masyarakat itu tercampur juga dari luar. Nah, bagaimana, makanya di sini adalah bagaimana sih peran penghayat, terutama kita generasi muda ini untuk tetap menjaga perekonomian tradisi kita yang dulu, sehingga tetap bisa diterima dan juga dilaksanakan di zaman yang modern ini. Karena sekali lagi kan kita hidup di dunia ini kan oah gingsir ya, jadi selalu berputar dan sehingga perlu sekali adanya pembaruan. Jadi bukan pembaruan, tapi lebih kepada kayak bagaimana sih sistem ekonomi dari warisan leluhur kita untuk bisa diterapkan juga di era modern seperti ini. Seperti itu mungkin dari Mas Wiwit ya, Pak Wiwit ya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari Mbak Santi, ada tambahan nggak nih kira-kira? Sebelum kita tutup acara ini, kemudian di-handle istilahnya oleh Pak Andri begitu. Ayo Mbak Santi. Mungkin cukup. Izin, Mas moderator. Oke, Mas Ihsan, nanti dulu kita yang presentasi hari ini narasumbernya. Oke, Mbak Santi ada tanggapan, sekedar jawaban iya atau tidak nggak apa-apa. Atau udah terlempar? Oh, mungkin sinyalnya ya karena beliau di daerah Biak, Papua. Baik, saya kira bentar. Baik, saya kira presentasi kali ini sudah sangat menarik ya, sudah walaupun penyampaiannya mungkin terkesan agak terlalu cepat atau mungkin terkesan kurang mengena atau bagaimana, kami mohon maaf begitu, karena ini memang
waktunya terbatas. Sebelum acara ini ditutup, perkenankan saya menyampaikan sekilas kesimpulan daripada presentasi yang disampaikan oleh para narasumber. Sesuai dengan ajaran leluhur kita, prinsip ekonomi seorang atau prinsip ekonomi penghayat kepercayaan adalah juga terkait dengan memayu hayuning bawono, yaitu menerapkan beberapa prinsip yang diyakini untuk mencapai sebuah tujuan bersama dan kemakmuran bersama, yang kemudian disesuaikan dengan ajaran atau adat tradisi yang berlaku dan pengelolaan ekonomi yang telah disesuaikan dengan keadaan sekitar, serta diyakini dapat membantu kemajuan ekonomi bersama. Sebelum ditutup, saya juga akan mengingatkan terkait presensi atau link absensi. Silahkan kepada para hadirin untuk dapat mengisi daftar hadir yang tersedia linknya di kolom chat, dan juga di situ juga bisa untuk pengajuan pembuatan sertifikat digital. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mungkin apabila masih terdapat banyak kekeliruan, juga kami semua mahasiswa penghayat Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, tamu undangan, kepada seluruh hadirin yang telah berkenan mengikuti acara webinar ini dari awal sampai dengan akhir, dan juga tentunya setiap orang banyak kekurangan dan kekeliruan. Niscaya kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjadi generasi penghayat yang mampu mewujudkan cita-cita luhur para sesepuh dan para leluhur kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Demikianlah webinar bagian 1, Sistem dan Ilmu Ekonomi dalam Kehidupan Masyarakat Penghayat. Apabila teman-teman semua ada pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh narasumber ataupun terkait kegiatan kami, mahasiswa dan mahasiswi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, silahkan ditulis di kolom komentar. Yang selanjutnya, mari kita simak tanggapan dari dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beliau Bapak Dr. Andri Hernandi, MT. Baik, terima kasih buat rekan-rekan semua, kemudian juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan salam rahayu semuanya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ya, luar biasa dari para narasumber. Minimal kita melakukan simulasi lah ya sebagai narasumber, tapi saya pikir itu sudah luar biasa ya, dengan waktu yang terbatas kita setting atas permasalahan yang awal gitu ya. Ada beberapa keinginan-keinginan, kemudian kenapa persoalan-persoalan kontribusi kita itu tidak terlihat gitu ya. Nah, kemarin kita coba bagaimana kalau kalau seandainya kegiatan kita rubah menjadi yang namanya kegiatan webinar gitu, dan supaya kita melakukan sosialisasi kepada semua ya, baik itu peserta yang hadir sekarang juga. Tadi terima kasih ya, ada beberapa yang sudah memberikan masukan demi memperkuat sebenarnya ya dari beberapa referensi. Nah, kemudian juga ada beberapa, saya melihat itu ada beberapa harapan tadi juga ya, kenapa tidak kebudayaan kita tidak masukkan. Justru ini adalah proses ya, melihat
bagaimana dari titik tolak pendekatan kebudayaan itu berdasarkan versus daripada pendekatan modern sebenarnya tuh. Nah, mudah-mudahan itu bisa tergali gitu ya. Nah, tapi terus terang saya mengapresiasi apa yang tadi sudah diinformasikan ya dari dari para peserta ya, dari para narasumber juga yang telah memberikan kira-kira wawasan yang terutama ini kan mahasiswa yang baru pertama kan ya, di awal-awal lagi kan saya sudah minta sudah kalian presentasi saja gitu ya. Ini adalah saya pikir ini adalah satu tantangan terbesar ya, dan saya rasa juga Anda sudah melalui kira-kira sudah melampaui terhadap satu proses daripada kegiatan belajar mengajar kita ya. Minimal Anda telah mengekspos atau memberikan potensi Anda untuk memperlihatkan bahwa artinya Anda punya kemampuan untuk memberikan pengetahuannya. Walaupun pengetahuannya masih terbatas, itu wajar lah. Namanya juga tingkat awal gitu ya. Kalau yang tingkat awal itu ya kalau kita masih butuh gitu ya. Ya jangan dibandingkan dengan yang mungkin sudah expert gitu ya, yaitu jauh sekali gitu ya. Tetapi minimal saya mencoba untuk mendorong atau men-trigger, memantik supaya ada keinginan untuk mencari pengetahuan-pengetahuan baru sebenarnya tuh. Nah, pengetahuan-pengetahuan baru itu dikorelasikan dengan kepercayaan gitu. Makanya kemarin kenapa ada kepercayaan dengan ekonomi, kepercayaan dengan sosial, kepercayaan dengan politik, kepercayaan itu. Karena terus terang itu belum kita garap. Terus terang itu belum kita belum kita sentuh sebenarnya tuh ya. Baru persoalan kita itu banyak kepada persoalan internum, persoalan-persoalan internal, persoalan-persoalan ke dalam gitu ya. Tapi belum bagaimana persoalan-persoalan internal itu kemudian kita. Nah, kedua, kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang pertama itu kan perlu ada yang namanya wawasan global ya, wawasan atau global perspektif lah, seperti itu. Tentunya bagi para penghayat juga, itu kan tentunya harus tahu juga bagaimana situasi dan dinamika misalkan ya, tadi perekonomian sudah ada gitu ya. Apakah misalkan melalui pendekatan Adam Smith segala macam, saya pikir itu bagus gitu ya. Kenapa? Bukan artinya kita melihat dari ekonomi dari barat, tidak gitu. Tetapi justru itu akan menjadi perbandingan. Oh, ekonomi barat itu adalah seperti itu gitu. Adam Smith menyatakan begitu. Kemudian nanti Aristoteles juga begitu gitu ya. Kemudian bagaimana misalkan nanti terkait dengan kalau di ekonomi itu kan ada tingkat pemenuhan ya, antara misalkan yang namanya analisa supply dengan misalkan analisa demand. Nah, itu kan adalah pendekatan teori yang sebenarnya bisa dipakai ya, ataupun misalkan bisa kita sesuaikan adopsi. Nah, artinya ya kita juga jangan sampai misalkan bahwa teori barat itu misalkan itu tidak bagus, tidak juga gitu ya. Ada beberapa yang mungkin juga bagus. Teori dari kita juga sebenarnya juga bagus gitu ya, tetapi mungkin juga perlu ada penyesuaian waktu. Tadi betul kata Citra yang namanya anyakra manggilingan, anyokro manggilingan. Perubahan itu selalu terjadi. Peradaban itu selalu terjadi adaptasi gitu. Waktu zamannya Deng Xiaoping di Cina itu kan masih dengan zamannya sosialis gitu. Semua dianggap bahwa kekuatan negara itu menjadi misalkan kekuatan penuh di dalam di dalam perekonomian mereka. Tetapi Cina sekarang sudah terbuka, Coca-Cola segala macam dan lain-lain gitu ya. Sehingga perdagangan mulai singgungan antara persoalan yang namanya pengumpulan modal ya, jadi artinya kapital dengan misalkan yang namanya distribusi atau negara sosialis gitu ya. Nah, nanti kita mau di mana? Mau di tengah-tengah gitu.
Nah, itu kan jadi ini. Koperasi jawabannya silakan. Itu kita pakai gitu ya. Seperti itu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para para pembicara. Terus terang saya akan berikan aplaus ya untuk semuanya. Kemudian juga keren-keren, bagus-bagus ya. Sudah ada kemajuan untuk memberikan potensi dirinya gitu ya. Dan sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta ya yang ikut hadir untuk berkontribusi di dalam bagaimana situasi dan proses daripada pembelajaran kali ini. Itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Cool, keren ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peningkatan untuk yang sesi berikutnya ya. Mudah-mudahan ini di awal, biasanya kalau di awal itu jadi referensi gitu ya. Nah, tapi referensi nanti untuk yang kedua itu, kalau kedua tuh kalau nggak salah kesehatan ya. Nah, kesehatan ya, justru tadi gitu ya, kesehatan. Kita bagaimana kaitkan ya, kesehatan tuh sangat luas sekali, ada kesehatan mental, ada kesehatan fisik dan lain-lain. Silakan nanti kalau seandainya dari peserta yang mau mendengarkan juga ikut terlibat ya, saya berharap sekali gitu ya untuk memperkaya dan memberikan saran pandang terkait dengan kegiatan ini. Itu saja mungkin kepada Ahmad ya. Terima kasih, sukses semuanya dan saya tutup dengan salam rahayu. Terima kasih. Rahayu, terima kasih Pak Andri. Rahayu Pak Andri.